Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai ibadah malam Natal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 48 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56 ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 50 ayat 1 dan ayat 2. Ucapkanlah syukur.
kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat yang pertama. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada ibadah malam Natal ini, yaitu dari Mika 7 ayat 18 sampai ayat 20. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 47 ayat 1 dan ayat 2. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 602 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menaungi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Abang Inang, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal bagi kita semua. Dalam perayaan malam Natal pada malam hari ini, kita menerima firman Tuhan yang menyapa kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Abang Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal menjadi sebuah peristiwa iman yang membawa kita dalam sebuah semarak perayaan yang begitu beragam di seluruh dunia. Karena telah lahir bagi kita juru selamat Kristus Tuhan kita. Sudah bertahun-tahun kita merayakan Natal, tetapi semarak Natal terus menjadi sebuah puncak kesemarakan di seluruh dunia. Karena kita memperingati sebuah peringatan iman yang juga diberikan Allah kepada seluruh dunia, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat. Sebuah berita yang begitu indah, kesukaan besar bagi seluruh dunia adalah berita sukacita yang juga kita terima pada malam Natal ini. Kita percaya, Amang dan Inang, bahwa setiap orang pasti senang ketika dia bersukacita. Apalagi menerima sebuah berita sukacita, pastilah membawa kita ke dalam kebahagiaan. Seperti seorang yang telah lama melamar pekerjaan yang tak kunjung datang, lalu kemudian datanglah surat panggilan kepadanya, diterima pekerjaan, maka dia pasti akan sangat bersukacita dan berbahagia. Demikianlah juga ketika satu keluarga yang terus bergumul di dalam doanya, menginginkan sebuah anugerah Tuhan kelahiran anak di tengah-tengah keluarganya. Lalu ketika Tuhan memberikannya, lahirlah anak itu sebagai buah dari doanya, maka keluarga itu pastilah sangat bersukacita dan berbahagia. Dan pasti mereka mengungkapkannya dengan penuh dengan kesungguhan, seperti yang tak terungkapkan di tengah keluarga itu. Amang, Inang, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sukacita besar itulah yang tak terungkapkan itu, yang tak tergambarkan itu jugalah lebih besar daripada sukacita yang disampaikan Tuhan melalui kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah menjadi puncak sukacita bagi orang yang percaya di dalam pengharapannya akan Tuhan, bahwa Allah telah mewujud nyatakan kasih-Nya yang besar itu di tengah-tengah dunia, akan kasih-Nya, kerajaan-Nya, dan kedamaian-Nya yang akan berkuasa di tengah-tengah dunia melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Kasih Allah itu nyata di tengah dunia kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh ciptaan. Allah sedang mewujud nyatakan kasih itu melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Demikian jugalah yang diberitakan oleh Yohanes di pasal yang ketiga ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Natal yang sedang kita rayakan ini, Amang dan Inang, adalah menjadi sebuah tanda akan kasih Allah yang besar, yang terwujud nyata melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Abang Inang yang terkasih di dalam Tuhan, berita Natal pada malam Natal malam ini yang tertulis di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 14, kita melihat sesuatu yang unik dan menarik. Kita melihat sesuatu yang Tuhan mau angkat menjadi sebuah teladan iman dalam kehidupan kita, yaitu ketika Allah memakai gembala-gembala yang sedang menernakan bersama-sama dengan kawanan ternak gembalaannya di tengah sebuah padang. Bagi kita, pekerjaan sebuah gembala mungkinlah hal yang biasa. Di tengah-tengah pekerjaan di Bonapasogi pun, menjadi seorang gembala atau parmahan adalah sebuah pekerjaan yang biasa kita temui di tengah-tengah kehidupan.
Tetapi tidak seperti itu yang terjadi di tengah-tengah struktur masyarakat pada saat itu ketika firman ini dituliskan Amang dan Inang. Pekerjaan menjadi gelam gembala bukanlah cita-cita dari seluruh anak muda pada saat itu. Bukanlah menjadi sebuah dambaan bagi setiap anak-anak ketika ditanya apa yang menjadi cita-citamu menjadi gembala. Mungkin tidak pernah terdengar pada saat itu. Karena memang profesi menjadi gembala bukanlah profesi yang cukup dihormati. Bukanlah menjadi galangan jadi orang yang diperhitungkan. Bahkan dianggap menjadi kelompok yang tidak berpengaruh, yang dianggap sebagai sebuah pelengkap di dalam struktur masyarakat saja. Apalagilah menjadi orang yang dihormati atau dipandang. Gembala adalah sebuah pekerjaan sebagai orang upahan. Bahkan dari semua gembala mayoritas mereka tidak memiliki domba untuk mereka gembalakan. Mereka adalah seorang upahan yang digaji untuk menggembalakan domba-domba yang diberikan oleh pemilik domba. Mereka harus bersama-sama melakukan pekerjaannya di tengah-tengah padang, tidur bersama-sama dengan domba. Mereka harus bersama-sama hidup dengan domba itu berminggu-minggu lamanya agar domba itu tetap sehat. Karena dari situlah mereka mendapatkan penghidupan melalui pekerjaan mereka. Mereka tidak dianggap. Mereka dipandang sebelah mata. Mereka rendah dan tidak diperhitungkan. Namun menjadi sebuah pertanyaan di dalam iman kita, mengapa Allah memakai para gembala untuk menjadi saksi akan kelahiran Kristus, yang menjadi penerima pertama-tama dari berita kelahiran Kristus. Itulah mengapa kalau kita melihat nats ini, kita melihat reaksi para gembala yang penuh dengan rasa terkejut, takjub, sekaligus takut yang digambarkan oleh nats ini. Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-9 berkata demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Reaksi takut yang dirasakan oleh para gembala dapatlah kita bayangkan, Amang dan Inang dan saudara yang terkasih. Reaksi takut yang mereka rasakan itu sebagai orang rendahan yang tidak pernah dianggap oleh orang, sebagai orang rendahan yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang, sebagai orang yang tidak pernah dianggap ada di tengah-tengah struktur masyarakat. Lalu mereka menerima, dijumpai oleh seorang yang sangat mulia, malaikat Tuhan. Bukan hanya malaikat Tuhan yang sangat mulia itu yang datang menghampiri mereka, tetapi juga mengikut kemuliaan sinar Tuhan bersama-sama dengan malaikat itu. Mungkin kalau boleh kita tanya perasaan, pikiran, dan apa yang dirasakan oleh para gembala, mungkin bermimpi pun mereka tidak pernah mereka bayangkan bahwa mereka akan dijumpai oleh seorang yang sangat ternama, oleh seorang yang sangat terpandang, apalagilah dijumpai oleh malaikat Tuhan. Seolah ingin berkata di dalam hati para malaikat ini, siapalah kami ini Tuhan, orang rendahan yang tidak layak, yang tidak pernah diperhitungkan ini, harus melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu. Di dalam reaksi itu ternyata malaikat mengetahui bahwa mereka diliputi oleh rasa takut, sehingga Allah melalui para malaikat itu ketika memberitakan kelahiran Kristus ini, Allah terlebih dahulu menenangkan hati para malaikat itu. Para gembala itu melalui malaikat yang berkata di ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh
bangsa. Malaikat Tuhan sebagai representasi Allah menenangkan para gembala itu dengan berkata, jangan takut. Allah seolah ingin meyakinkan para malaikat itu bahwa mereka meskipun rendah di dalam pandangan manusia, pandangan dunia, tetapi Allah meyakinkan mereka apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka dengar, apa yang mereka saksikan tentang kemuliaan Tuhan itu bukanlah sebuah buah mimpi, bukanlah sebuah euforia semata, tetapi sebuah kenyataan yang sedang diberikan oleh Allah. Pertama-tama Allah menghilangkan rasa takut mereka untuk mendapatkan sebuah kedamaian, ketenangan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Sehingga malaikat Tuhan menceritakan, memberitakan juga tentang bahwa Kristus Sang Juru Selamat itu telah lahir. Bahwa mereka akan melihat itu di tengah-tengah lingkungan mereka. Mereka akan menjumpai seorang bayi yang bungkus di dalam lampin, terbaring di dalam palungan. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan itu dengan begitu besar. Amang, inang, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui nats ini Allah mau mengajak kita di dalam momen Natal yang sedang kita semarakkan melalui banyak perayaan yang kita ikuti. Di dalam malam Natal kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat itu. Allah melalui nats ini mengundang kita di dalam sebuah keteguhan hati, iman dan pikiran kita menerima berita sukacita itu. Ada dua hal yang mau disampaikan Tuhan untuk menjadi peneguhan di dalam iman kita akan berita kelahiran Sang Juru Selamat. Yang pertama, Tuhan mau katakan kepada kita, Allah sedang memulihkan harkat dan martabat manusia melalui peringatan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia memulihkan, bahkan ia meninggikan derajat para gembala, supaya mereka mau meyakinkan terlebih dahulu di dalam dirinya bahwa aku pun berharga di mata Tuhan. Para gembala yang tak dianggap, yang rendah, Allah mau katakan kepada mereka bahwa mereka pun berharga di mata Tuhan. Karena mereka berharga di mata Tuhan, Allah memberikan sebuah kemuliaan besar melalui pengalaman visualnya dengan kehadiran para malaikat dan juga kemuliaan sinar kasih Allah. Allah juga mau memberitakan kepada para gembala itu bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Berita kelahiran itu disampaikan melalui para gembala. Karena itu amang dan inang yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga dengan kita. Meskipun kita dianggap rendah oleh dunia ini, kita tidak dianggap dan tak mampu apa-apa di tengah dunia ini. Kita tidak dihormati, kita tidak dianggap oleh sekitar kita, tetapi percayalah, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kekuatan kita, bagaimanapun hidup kita, kita berharga di mata Tuhan. Kita yang tak punya apa-apa ini, yang harus bekerja kasar, yang tak dianggap di dalam pandangan dunia ini, kita pun turut mendapatkan kasih Allah melalui Natal ini. Kita pun turut mendapatkan kasih Allah. Maka bangkitlah dan bersemangatlah bahwa Allah juga memakai hidup kita dan memberikan kasih-Nya bagi hidup kita. Yang kedua, amang dan inang, melalui berita Natal ini, Allah juga mengajak kepada kita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah, ketika kita telah menerima kasih Allah yang besar, dan karena kita berharga di hadapan Allah, Allah mengajak kita untuk turut menjadi saksi kesempurnaan kasih Allah melalui kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti para gembala yang dipakai Allah menjadi saksi pertama dalam kelahiran Sang Juru Selamat itu. Di ayat yang seterusnya dalam nats pembacaan kita melihat bagaimana
sikap yang dilakukan oleh para gembala ketika Allah telah memulihkan hidup mereka. Di ayat yang berikutnya dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Yang kedua, Mang dan Inang yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita telah menerima kasih Allah dan kita telah dipulihkan oleh Allah, Allah mengajak kita seperti gembala yang telah dipulihkan harkat martabatnya oleh Allah untuk berangkat memberitakan kesaksian itu juga di tengah-tengah dunia ini. Mereka sudah menerima berita yang begitu besar itu. Mereka telah menyaksikan kemuliaan Allah yang besar itu, tetapi mereka mau berangkat untuk melihat Yesus Kristus yang lahir itu. Tanpa konsekuensi, tentu dengan konsekuensi. Hidup mereka yang sebagai gembala, sebagai upahan saja, mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka sementara, bukan untuk seterusnya. Tetapi untuk sementara mereka tinggalkan untuk berangkat melihat Kristus Sang Juru Selamat yang lahir itu. Hata Batak mandok tadingdo narikot binahendi narumiko. Memang banyak hal yang penting di tengah kehidupan kita, tetapi semua yang penting itu harus kita kalahkan untuk mengutamakan yang sangat penting. Bagi para gembala, yang sangat penting bagi mereka adalah melihat langsung Juru Selamat yang lahir itu. Karena itu Amang dan Inang yang terkasih dalam Tuhan, setelah melihat itu, mereka tidak menyimpannya di dalam hatinya saja. Mereka tidak membuatnya hanya menjadi konsumsi mereka saja, tetapi juga karena sukacita yang besar, karena pemulihan Allah, karena kasih yang telah mereka terima dari Allah, mereka akhirnya mau memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka memberitahukan kelahiran Kristus itu, berita yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui para malaikat itu, sehingga mereka memberitakannya kepada orang-orang di sekitar mereka. Reaksi orang-orang sekitar itu menjadi unik ketika dituliskan di dalam ayat Alkitab kita, di ayat yang ke-18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala. Mereka tidak menyangka bahwa Allah memakai orang rendahan seperti gembala, orang yang tidak dianggap di tengah masyarakat seperti gembala itu, yang dipakai oleh Allah memberitakan sukacita. Karena itu Amang dan Inang yang terkasih di dalam Tuhan, marilah setiap orang yang telah mencicipi berkat kasih Tuhan, setiap orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, setiap orang yang telah mendapatkan kepastian keselamatan dari Tuhan melalui perayaan Natal ini, marilah kita turut memberitakan kelahiran itu di tengah-tengah dunia ini. Pertama-tama di tengah-tengah keluarga kita, supaya bukan hanya saya saja yang menerima damai Natal itu, tetapi turut juga keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita juga mendapatkan damai Natal itu. Maka dari situ kita berangkat ke dunia sekitar kita, bahkan kepada seluruh dunia dan ciptaan. Kita mau katakan bahwa Allah telah lahir di dalam Yesus Kristus, membawa juru selamat, membawa keselamatan dan pemulihan kepada seluruh dunia, seperti yang dilakukan Allah melalui para gembala. Allah memulihkan mereka dan membuat mereka menjadi baru, seperti Allah menginginkan kehidupan, kedamaian
dan kerajaannya nyata di tengah dunia ini. Karena itu Amang dan Inang, marilah kita membawa damai Natal itu juga di tengah-tengah dunia ini. Supaya semarak Natal yang kita rayakan sepanjang bulan Desember ini, semarak Natal yang kita rayakan bersama-sama dengan punggungan keluarga dan orang-orang terkasih kita juga mendapatkan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dipulihkan oleh Allah dan kita berangkat memberitakan kasih-Nya. Salam damai Natal bagi kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar, yang nyata di tengah-tengah dunia, yang membawa kedamaian, kasih dan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di malam ini Tuhan, kami merayakan dan memperingati kelahiran Sang Juru Selamat yang telah Engkau beritakan pertama-tama kepada para gembala. Engkau memilih para gembala yang tak dianggap, yang dianggap rendah, yang tidak dipandang di dalam tengah masyarakat pada saat itu, untuk memberitakan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau dapat memakai apapun dan siapapun di dunia ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Maka ketika kami berada di dalam bagian orang yang tak dipandang, orang yang rendah, orang yang terdiskriminasi, kami percaya Tuhan akan memulihkan hidup kami. Dan Tuhan memakai kami seperti para gembala untuk berangkat menyaksikan kepada sekitar kami, kepada keluarga kami, akan damai kasih-Mu yang juga telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa dirasakan juga oleh orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas nama-Mu yang kudus itu, atas kasih-Mu yang besar melalui kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Damai Natal selalu menyertai kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian. Amin.